Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganesia Rahmadianti, mahasiswi UIN Malang, Angkatan 2019, program studi HKI atau Hukum Keluarga Islam atau biasa disebut dengan Al-Ahwalu Al-Asasiyah. Oke, teman-teman, di sini saya menginjak semester 3 ya, yang bertemu dengan mata kuliah yang menurut saya sangat menarik, yaitu Fikih Muamalah yang diampu oleh Ibu Asna Jazilatul Husna. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari beliau, yaitu mereview materi pertama yang kita dapat atau yang saya dapat dalam semester ini. Ya, yang pertama saya akan mengupas tentang pengertian fikih muamalah, ruang lingkup fikih muamalah, asas-asas fikih muamalah, dan apa sih yang harus dihindari dalam bermuamalah itu. Seperti itu. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari fikih muamalah. Fikih muamalah itu gabungan dari dua istilah, atau bisa disebut dengan istilah majemuk dari kata fikih dan muamalah. Secara bahasa, fikih artinya memahami, dan muamalah berasal dari kata amalah, atau artinya melakukan interaksi yang dilakukan oleh dua orang. Ya, minimal dua orang ya teman-teman. Dan di sini terdapat aspek saling beramal, saling tolong-menolong, dan gimana sih caranya saling menguntungkan, seperti itu. Yang kedua, ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis, di mana hukum-hukum syariat-syariatnya itu udah tertera teman-teman. Udah ada dalam Al-Quran dan hadis, tinggal kita mencari, mempelajari, dan juga menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang di situ berkaitan dengan bidang ekonomi. Contohnya jual beli, gadai, hutang piutang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fikih muamalah dari hasil ijtihad. Jadi sumbernya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Namun di dalamnya itu para fuqaha masih berupaya untuk mengijtihadkan untuk gimana sih caranya mendapatkan hasil dari ijtihad tersebut agar memudahkan, seperti itu. Dan kajian di dalamnya tuh lebih pada realita ya, bukan melulu melalui kitab kuning. Jadi kita tidak terpaku pada kitab kuning saja. Kita juga memandang gimana sih lingkungan kita dalam bermuamalah, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Ya, di sini ada selanjutnya ada asas-asas fikih muamalah. Ada 9 ya teman-teman. Namun jika kalian mau baca dari sumber-sumber lain, itu kemungkinan ada lebih dari 9. Nah, untuk yang saya kupas pada hari ini, itu hanya 9 saja. Di antaranya, asas al-adalah. Itu berkaitan dengan keadilan atau kesetaraan. Jadi, saat kita melakukan jual beli, misalkan kita menjual sebuah baju, kita menjual ke si A. Si A itu orang kaya dan kita menjual ke si B. Si B itu orang yang bisa dikatakan sederhana lah. Kita harus menjual dengan harga yang sama. Tidak boleh menjual mahal kepada yang kaya dan juga tidak boleh menjual yang lebih murah kepada yang kurang mampu. Seperti itu. Jadi kita harus menyetarakan. Dan yang kedua, asas muamanah. Itu berkaitan dengan aspek tolong-menolong. Jadi di sini hanya tidak hanya semata-mata memperoleh keuntungan, namun juga ada unsur tolong-menolong di dalamnya. Yang ketiga, asas musyarakah, yaitu berkaitan dengan kerjasama, jadi saling menguntungkan. Jangan sampai merugikan salah satu pihak, gitu ya teman-teman. Terus yang keempat, itu asas manfaah. Jadi kita melakukan jual beli itu harus memberikan kemanfaatan pada yang lain, bukan kemanfaatan kepada diri kita saja. Yang kelima, asas antarodim, berkaitan dengan keridoan antar kedua belah pihak yang berakad. Contohnya aja, kalau pernikahan harus melalui akad kan teman-teman. Kalau tidak begitu kan, gimana caranya memperoleh persetujuan? Bukan begitu? Jadi harus mempunyai keridoan, harus berdasarkan keridoan kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak oke bisa dijalani gitu ya. Yang keenam adalah asas adamul goror, berkaitan dengan meniadakan
Nah, dalam bertransaksi itu harus jelas kerjasama apa yang dilakukan, seperti itu. Jangan sampai samar-samar atau tidak jelas dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh adalah asas kebebasan berkontrak. Jadi, para pihak yang membuat kesepakatan boleh menuangkan redaksi dengan klausa apa saja dengan akad tersebut tanpa menyalahi aturan syariat. Jadi harus tetap mematuhi aturan syariat ya teman-teman. Muamalah itu hukumnya mubah. Jadi tetap harus mematuhi aturan apa yang ada dalam agama Islam. Yang kedelapan adalah asas musyawarah. Itu hampir sama dengan keadilan ya teman-teman, namun di sini lebih kepada subjeknya. Kalau asas keadilan tadi lebih kepada objeknya, objek yang kita jual, dan di sini lebih ke subjeknya gitu. Yang kesembilan itu adalah asas kejujuran. Dalam bertransaksi atau bermuamalah, kita harus menerapkan atau menjunjung tinggi suatu kejujuran. Karena jika kita melakukan sedikit saja kebohongan dalam bermuamalah, itu akan menjadikan muamalah kita tidak sah atau batal. Seperti itu. Dan ini yang paling penting. Apa sih yang harus kita hindari dalam bermuamalah? Apa sih yang tidak boleh dalam bermuamalah? Ya, yang pertama adalah tidak boleh ada unsur judi di dalamnya. Dalam bertransaksi tidak boleh ada unsur judi. Tidak boleh terdapat gharar atau ketidakjelasan. Atau haram objek yang kita jual, seperti khamar. Kita menjual khamar itu sama saja tidak boleh dalam bermuamalah. Dan apalagi haram dalam cara mendapatkannya. Misalkan barang curian lalu kita jual. Sama saja kita menjual barang haram, barang yang bukan milik kita, seperti itu. Dan dilarang mengambil riba, batil atau tidak melakukan hal yang seharusnya atau bertentangan dengan hukum syariah. Yang paling mendasar adalah dilarang keras untuk bertentangan dengan hukum syariah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa menulis di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing bersama-sama dan bisa saya tanyakan atau bisa saya carikan informasi kepada dosen-dosen pengampu pada mata kuliah fikih muamalah. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak sudah menyempatkan menonton. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan semoga kalian bisa menerapkan dan paham apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.